Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmayanti dari kelas 3B dengan prodi akuntansi manajerial dengan NIM 2465111033. Di sini saya telah membuat aplikasi berbasis Microsoft Access. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan matkul aplikasi komputer database 2 dengan Bapak Angga Kusuma sebagai dosen pengajarnya. Untuk judul dari tugas saya ini adalah sistem rental atau sewa kendaraan. Aplikasinya dibuka, tampilan awalnya adalah seperti ini. Terdapat logo serta nama usaha, juga alamatnya. Lalu di sini ada main menu dengan beberapa tombol. Ada tombol pelanggan untuk mengisi data pelanggan, ada penyewaan untuk mengisi data sewa, pembayaran untuk data transaksi atau data pembayarannya, serta ada rekap, dan kita bisa melihat laporan pendapatan dari main menu ini juga. Pertama-tama kita akan ke bagian penyewaannya. Nah, ini adalah tampilan keseluruhan untuk form penyewaan, di mana data sewa, data pelanggan, data kendaraan, data pembayaran yang nanti akan diteruskan, serta ID karyawan atau data karyawannya diisi. Pertama-tama kita akan ke bagian ID sewa. Di sini saya akan mengisi ID sewa S30. S ini sebagai sewa dan 30 ini sebagai nomor urut atau nomor pengenalnya. Lalu di sini tanggal sewanya tanggal 26 bulan 11 tahun 2025. Untuk tanggal rencana kembalinya itu saya akan memilih di tanggal 26 juga. Sementara untuk lama sewanya ini adalah lama sewa per harinya. Jadi kalau tanggal sewanya itu 26, maka dari tanggal 26 itu sudah dihitung sebagai 1 hari. Dan kalau tanggal rencana kembalinya itu atau tanggal kembalinya nanti adalah tanggal 27 misalnya, maka hitungan lama sewanya itu adalah 2 hari. Tapi karena di sini saya masukkan tanggal 26 juga, maka di sini saya isi 1 hari. Lalu ada data pelanggan. Data pelanggan ini berisi nama pelanggan, nomor HP, serta nomor KTP. Untuk nomor KTP-nya itu sendiri, ini bisa dijadikan sebagai jaminan kalau terjadi sesuatu nantinya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi data kendaraannya. Untuk data kendaraannya ini nanti pegawai akan secara langsung membawa pelanggan untuk melihat kendaraan apa saja yang bisa dipilih atau yang bisa disewa. Nanti setelah pelanggan memilih, barulah data kendaraan ini akan kita isi. Misalnya pelanggan memilih Terios, maka di sini nomor polisinya akan terisi. Lalu jenis kendaraan ini adalah mobil, dan harga sewa. Untuk harga sewanya ini harga sewa per hari. Di sini untuk kendaraan Terios itu harga sewanya adalah 500.000, dan totalnya ini adalah total dari keseluruhan harga sewa dengan lama sewanya, yaitu 500.000. Dan untuk down payment ini adalah pembayaran di muka yang wajib dilakukan oleh pelanggan, juga sebagai bentuk jaminan untuk kendaraannya itu sendiri kalau terjadi sesuatu nantinya. Misalnya untuk down paymentnya saya isi 300.000. Lalu kita akan lanjut untuk mengisi data karyawan. Misalnya data karyawan saya yang mengisi penyewaan ini, datanya ID-nya adalah K02, maka di sini nama karyawannya akan muncul sesuai dengan ID-nya ini. Lalu di sini ada 2 tombol yang memiliki fungsinya masing-masing. Tombol tambah adalah tombol untuk menambahkan sekaligus menyimpan data sewa ini ke dalam database yang ada di komputer, yang nantinya bisa diteruskan ke pemilik. Lalu di sini ada tombol hapus untuk menghapus seluruh data sewa ini kalau terjadi kesalahan, atau untuk mengosongkan kembali data sewa ini supaya bisa diisi dengan data baru. Di sini saya akan klik tambah. Nah, setelah diklik tambah, data sewanya itu akan tersimpan dan form penyewaannya akan kembali kosong, siap untuk diisi dengan data sewa yang baru.
Lalu setelahnya kita akan kembali ke main menunya. Nah, di selanjutnya kita akan mengisi di bagian pembayaran. Ini adalah tampilan keseluruhan untuk form pembayarannya. Ada data-data juga yang perlu diisi. Nah, untuk ID sewanya sendiri ini tidak perlu kita ketik tapi bisa kita pilih langsung. Di sini kita cari ID sewa yang sebelumnya sudah kita masukkan. Nah, ID sewa yang kita masukkan sebelumnya itu kan S30, kita klik. Nah, data-data sewa yang lainnya ini akan muncul secara otomatis. Di sini juga ada nomor. Nomor ini sebagai identifikasi nomor pembayaran atau nomor transaksinya, yaitu 14, nama sewa, lama sewa, harga sewa, serta down payment-nya. Lalu ini adalah total. Total ini sama dengan harga sewa dikali dengan lama sewanya ini. Lalu sisa pembayaran ini adalah sisa pembayaran dari down payment atau pembayaran di muka yang sudah kita lakukan dikurangi dengan totalnya, atau totalnya ini dikurangi dengan down payment-nya, maka terjadilah sisa pembayaran ini. Ini adalah pembayaran yang perlu kita lunasi. Jumlah uangnya ini adalah uang yang diberikan pelanggan pada kita. Misalnya kalau saya itu sama dengan sisa pembayarannya, maka pada bagian kembalian ini akan 0. Bagian kembalian ini untuk memudahkan staf saat melakukan pembayaran atau perhitungan pada saat transaksi terjadi. Jadi kalau semisalnya ini saya isi 300, maka kembaliannya juga akan menjadi 100. Ini adalah kembalian yang perlu diberikan oleh staf kepada pelanggan. Untuk tombolnya di sini juga ada 2, fungsinya sama dengan tombol yang ada di form penyewaan sebelumnya. Jadi kita akan klik yang bagian tambah. Nah, di sini datanya kembali kosong, itu artinya pembayaran telah berhasil dilakukan. Lalu kita akan kembali ke main menunya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian rekap serta laporan pendapatannya. Untuk bagian rekapnya ini isinya sederhana saja. Ada bulan dan tahun serta tombol untuk langsung menuju ke bagian laporan. Jadi laporan pendapatannya itu bisa dicek melalui 2 metode, bisa dari rekapnya atau bisa juga langsung dari main menunya. Untuk bulannya di sini saya akan isi bulan 11 atau bulan November. Lalu untuk tahunnya, tahun sekarang itu tahun 2025. Setelah diisi kita akan klik bagian cek laporan ini. Nah, ini adalah tampilan keseluruhan dari laporan pendapatan itu sendiri. Di sini ada logo, nama usaha, judul laporannya, bulan, tahun, serta ada beberapa data lainnya. Untuk data-data ini sendiri diklasifikasikan berdasarkan nama karyawan. Jadi untuk karyawan dengan nama Adit di sini terlihat ya tipe kendaraan yang berhasil disewakan dia pada pelanggannya itu ada apa saja, serta lama sewanya itu berapa lama. Lalu di sini juga ada total pendapatan untuk Adit di bulan November itu. Juga ada data-data dari karyawan lainnya. Lalu untuk di bagian bawahnya lagi di sini ada bagian total pendapatan. Total pendapatan ini adalah total pendapatan keseluruhan dari semua karyawan pada bulan November ini sebesar 9.900.000. Dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.